Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Oke. Anak-anak, siapa di sini temannya yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua? Masuk semuanya, Bu. Oke. Halo semua, Bu. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran IPS. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu sama kalian semua, siapa di sini yang tahu pengertian tentang perencanaan pembelajaran IPS? Ada yang tahu? Halo, Sultan? Ya, Bu. Kalau saya, Bu, sependek pengetahuan saya, kalau perencanaan pembelajaran IPS itu bagaimana kita merencanakan suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja, Bu. Oke, bagus ya. Benar ya yang dikatakan sama Sultan, bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan proses di mana sebelum kita memulai pembelajaran itu kita harus merencanakan terlebih dahulu. Nah, proses pengambilan keputusan dari hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi kurang lebih seperti itu ya pengertian dari perencanaan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai urgensi perencanaan pembelajaran. Jadi, dalam melakukan kegiatan pembelajaran, maka begitu pentingnya penyusunan perencanaan pembelajaran itu dilakukan secara otomatis. Jadi, penyusunan perencanaan pembelajaran ini memberikan banyak manfaat bagi proses pengajaran. Nah, semisal yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja bagi guru atau murid. Yang kedua yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat yang keempat yaitu sebagai alat ukur yang efektif sehingga dapat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima yaitu menghemat waktu, alat tenaga, dan biaya. Dan yang keenam yaitu bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam pekerjaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai peranan penting perencanaan pembelajaran. Nah, jadi anak-anak, perencanaan pembelajaran ini memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Jadi, terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama
sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu unsur guru maupun unsur murid. Dan yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Dan yang kelima itu digunakan untuk bahan penyusunan data agar terjadi sebuah keseimbangan kerja. Dan yang keenam yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dan prinsip penting dan utama dalam suatu perencanaan pembelajaran. Jadi, terdapat komponen-komponen pembelajaran meliputi 4 unsur. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa gambaran perilaku siswa ke arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional berisi rumusan pertanyaan mengenai kemampuan atau klasifikasi tingkah laku yang diharapkan dimiliki atau dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan khusus atau indikator pembelajaran, yaitu guru harus memperhatikan silabus atau kurikulum yang berlaku sebagai pedoman dalam menjabarkan tujuan. Dan guru juga harus memahami tipe-tipe hasil belajar, serta memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran sampai tujuan tersebut jelas intinya dan dapat dicapai oleh siswa setelah setiap proses pembelajaran berakhir. Unsur yang kedua yaitu mengenai bahan ajar atau materi pembelajaran. Jadi materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan materi pembelajaran ini harus disusun secara sistematik berdasarkan sekuensinya dan diorientasikan pada upaya mencapai tujuan pembelajaran. Unsur yang selanjutnya yaitu mengenai metode. Jadi metode. Nah, metode atau kegiatan atau cara yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran itu harus menggambarkan aktivitas siswa. Karena pada hakikatnya yang belajar itu adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran dengan sistematis, efektif, efisien, serta berorientasi pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi, evaluasi ini merupakan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran meliputi evaluasi awal pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi akhir pembelajaran. Dan evaluasi ini berfungsi sebagai dasar diagnosis belajar siswa yang dilanjutkan dengan bimbingan atau untuk pemberian pengayaan. Dan dalam pelaksanaan evaluasi ada aspek-aspek pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi, yang kedua bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan.
Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pembelajaran. Jadi, seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan itu, dia harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sagala. Ya, jadi prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama, menetapkan apa yang dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua yaitu membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jika prinsip-prinsip itu terpenuhi, maka secara teoritik perencanaan akan memberi penegasan untuk mencapai tujuan sesuai dengan skenario yang telah disusun pada awalnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai model-model perencanaan pembelajaran. Jadi di sini terdapat 5 model perencanaan pembelajaran yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu model Azure. Jadi model Azure ini merupakan suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM yang berorientasi di kelas. Yang kedua yaitu model ADIE. Nah, salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Nah, ini yang disebut dengan model ADIE. ADIE ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model yang ketiga yaitu model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM ini merupakan model yang membentuk siklus. Nah, menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Model sistem instruksional yang dikembangkan CAM ini tidak ditentukan dari komponen mana seharusnya guru memulai proses pengembangan. Menurut CAM, dari mana saja bisa, asal saja urutan komponen ini tidak berubah. Dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, model CAM ini dilihat dari kerangka sistem yang merupakan model yang sangat luas. Model yang terakhir atau biasa disebut dengan model Banachai. Jadi, model desain sistem pembelajaran dari Banachai ini berbeda dengan model CAM. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Jadi terdapat 6 tahap ya dalam mendesain suatu program pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis, merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. Tujuan
tujuan ini merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik. Yang kedua yaitu merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Item tes dalam tahap ini dirumuskan untuk menilai perumusan tujuan. Melalui rumusan tes dapat meyakinkan kita bahwa setiap tujuan itu adalah alat untuk menilai keberhasilan. Selanjutnya yaitu analisis kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Kurikulum ini dapat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Jadi, kurikulum ini merupakan inti dari proses pendidikan. Dan maka diperlukannya analisis kurikulum IPS secara berkesinambungan juga karena perkembangan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan atau tidak terputus-putus. Dan dalam menganalisis kurikulum dibutuhkan kemampuan perencanaan, mengelola ilmu pengetahuan, serta keterampilan dalam menyusun pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan atau aktivitas perencanaan pembelajaran. Jadi, dalam perencanaan pembelajaran meliputi suatu kegiatan yang berkaitan dengan yang pertama yaitu perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu bahan materi yang akan disajikan. Dan yang keempat cara penyampaiannya. Dan yang kelima yaitu persiapan alat atau media yang digunakan. Nah, pembelajaran tanpa adanya kegiatan atau aktivitas perencanaan pembelajaran ini maka tidak akan berlangsung jika tidak ditentukan dulu ya terlebih dahulu apa-apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik peserta didik. Jadi, pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang ingin dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Selanjutnya yaitu materi ke-8 mengenai perencanaan strategi penyampaian materi IPS. Nah, jadi terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. Yaitu yang pertama, strategi urutan penyampaian suksesif. Yang kedua yaitu strategi penyampaian fakta. Yang ketiga, strategi penyampaian konsep. Yang keempat, strategi penyampaian prosedur. Yang kelima, strategi mengajarkan atau menyampaikan materi. Aspek sikap,
atau efektif, dan beberapa strategi lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan materi IPS yang diajarkan. Strategi penyampaian pengajaran IPS ini sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Nah, tipe kurikulum seperti ini biasa disebut dengan the widening, horizontal, expanding, Oke, baiklah anak-anak, Ibu lanjut ya penjelasan Ibu mengenai penyusunan dan pengembangan silabus yang baik. Jadi anak-anak, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan silabus. Nah, yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi dalam proses penentuan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, hendaknya kita memperhatikan yang pertama yaitu tingkat kesulitan materi disusun secara hierarki beserta konsep disiplin ilmu yang diterapkan. Yang kedua yaitu adanya kaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar pada masa pelajaran. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang dapat menunjang kompetensi dasar, maka harus diperlukan yaitu potensi para peserta didik, karakteristik mata pelajaran, struktur keilmuan, alokasi waktu, kebermanfaatan untuk peserta didik, dan masih banyak lagi ya yang harus diperhatikan. Langkah yang ketiga yaitu pemetaan kompetensi. Nah, dalam proses pemetaan kompetensi, maka yang harus diperhatikan yaitu mengidentifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengelompokkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran, serta menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar sesuai dengan keterkaitannya. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar, sebelumnya itu wajib dirancang terlebih dahulu agar proses tersebut dapat memberikan pengalaman bagi peserta didik. Pengalaman yang dimaksud itu adalah keterlibatan fisik dan mental dengan cara interaksi antara siswa, guru, lingkungan, dan bahan ajar itu sendiri ya. Langkah yang selanjutnya yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, kegiatan ini membantu para pengajar dalam mendapatkan tanda apakah kompetensi dasar sudah tercapai atau belum. Biasanya, indikator ini merumuskan perubahan perilaku para peserta didik dalam ranah sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan jenis penilaian. Jadi, dalam penentuan jenis penilaian ini itu dapat diambil dari indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah kita mengetahui indikator, kita dapat menentukan jenis penilaiannya. Dan segala bentuk penilaian ini dapat disesuaikan sefleksibel mungkin tanpa mengurangi kebermaknaan dan tidak menyalahi kompetensi dasar itu sendiri. Setelah itu, kita menentukan jenis penilaian, tenaga pengajar akan dimudahkan untuk mengevaluasi segala bentuk dalam proses belajar. Langkah yang ketujuh yaitu penentuan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar merujuk pada jumlah minggu efektif dalam alokasi waktu pelajaran per minggunya. Tentu saja dengan pertimbangan banyaknya kompetensi dasar, kedalaman, keluasan, tingkat kepentingan kompetensi dasar, dan tingkat kesulitannya. Jadi alokasi waktu ini wajib dicantumkan dalam silabus. Langkah yang ke-8 yaitu menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar merupakan hal pokok dalam dunia pendidikan. Jadi tanpa bahan ajar, kita tidak tahu apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi sangat penting guru dalam memilih bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Selain itu, bahan ajar kini banyak sekali ya variasinya, mulai bahan ajar cetak seperti buku, modul, dan bahan soal, dan digital. Selanjutnya yaitu materi ke-10 mengenai penyusun dan pengembangkan RPP. Jadi, anak-anak ada beberapa langkah-langkah penyusunan dan pengembangan RPP. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Nah, di sini guru harus menuliskan mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sini guru menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. Dan yang ketiga yaitu indikator. Jadi dalam pengembangan indikator, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator atau lebih dari 2. Yang kedua yaitu indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau diobservasi. Yang ketiga yaitu tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK. Yang keempat yaitu prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Dan yang kelima yaitu keseluruhan indikator dalam KD merupakan kemampuan bersikap, berpikir,
dan bertindak secara konsisten. Langkah penyusunan RPP yang keempat yaitu materi pembelajaran. Jadi, mencantumkan materi pembelajaran dan melengkapi dengan uraian-uraiannya yang telah dikembangkan dalam silabus pengalaman belajar yang bagaimana diinginkan dan diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Jadi, hal yang perlu diperlukan dalam penyusunan materi yaitu kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, ketetapan, situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, kemampuan guru, tingkat perkembangan peserta didik, dan fasilitas yang digunakan. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Jadi dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi biasanya tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator. Yang keenam yaitu strategi atau skenario pembelajaran. Strategi atau skenario pembelajaran ini merupakan apa dan bagaimana kita dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif, dan efektif, serta menyenangkan. Strategi atau skenario pembelajaran ini memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru secara beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penentuan urutan langkah pembelajaran yang sangat penting, artinya bagi materi-materi yang memerlukan persyaratan tertentu. Yang ketujuh yaitu sarana dan sumber pembelajaran. Nah, dalam proses belajar mengajar, sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran yaitu ditekankan pada sarana dalam arti media atau alat peraga yang digunakan. Jadi sarana ini berfungsi memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Sementara itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dijadikan sumber dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu penilaian dan tindak lanjut. Nah, sistem penilaian dan prosedur yang biasanya digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa, yaitu berdasarkan penilaian yang telah dikembangkan secara selaras dan dalam pengembangan silabus. Penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu mengenai identifikasi karakteristik peserta didik. Jadi anak-anak, karakteristik peserta didik ini merupakan totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-citanya. Dan ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama etnik. Nah, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran
perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. Karena dalam sekolah dan kelas itu tentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas itu kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Menjadi informasi yang sangat berharga bagi peserta didik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kultur. Peserta didik, kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Selanjutnya yaitu status sosial. Jadi peserta didik pada satu kelas biasanya itu berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Nah, perbedaannya ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu minat. Nah, minat ini merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Sebenarnya, minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh, dikembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Selanjutnya yaitu materi ke-12 mengenai pengemasan bahan ajar. Nah, pengemasan bahan ajar merupakan mengemas materi menjadi lebih baik dengan cara menjadikan ringkas. Materi pelajaran pada hakikatnya ini adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada peserta didik untuk dikuasai. Pesan merupakan informasi yang akan disampaikan, baik itu berupa ide, data atau fakta, konsep, dan lain sebagainya yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, atau tanda. Pesan bisa disampaikan melalui bahasa verbal atau non-verbal. Pesan yang disampaikan perlu dipahami oleh siswa, karena manakala tidak dijangkau maka pesan tidak akan menjadi informasi yang bermakna. Selanjutnya yaitu penyusunan dan memproduksi media pembelajaran IPS. Jadi, penyusunan produksi media pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Proses produksi media pembelajaran melalui 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan
pasca produksi. Jadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyusunan dan memproduksi media pembelajaran IPS yang tepat, yaitu penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar akan mempengaruhi siswa dalam menguasai materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan minat, motivasi, kreativitas, meningkatkan aktivitas siswa, dan membuat pembelajaran menjadi bermakna yang akhirnya akan meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya yaitu pengembangkan penilaian pembelajaran IPS. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun evaluasi proses pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai perencanaan pembelajaran abad 21. Jadi, perencanaan pembelajaran abad 21 ini terletak pada kemampuan literasi, baik itu secara nyata seperti buku maupun literasi secara digital, yang dimana literasi digital ini juga sangat penting dalam pembelajaran abad 21. Di mana literasi tidak hanya menambah kemampuan untuk menggunakan teknologi saja, namun juga dapat meningkatkan berbagai keterampilan untuk menghadapi teknologi informasi yang semakin maju. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan materi dari Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada, silahkan ya angkat tangannya. Yang lain bisa memberikan masukan atau tanggapan mengenai dari pernyataan temannya. Siapa yang mau bertanya? Sultan? Iya Bu, saya Bu. Oh iya, silakan Baik. bertanya. Tadi materinya sangat menarik dari Ibu. Mungkin langsung saja saya ingin bertanya, dari semua materi yang disampaikan Ibu, menurut Ibu sebenarnya apa sih manfaat kita belajar perencanaan pembelajaran? Atau mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya. Mungkin saya persilakan. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, apa sih manfaat kita mempelajari pelajaran perencanaan pembelajaran ini? Bisa ditangkap pertanyaan saya, Bu?
Bagaimana Bu? Terdengar pertanyaan saya? Atau teman-teman lain yang lain bisa menjawab pertanyaan saya mengenai apa sih manfaat kita Izin menjawab, Bu. dan Jawab. pembelajaran? Izin. Bagaimana ini Bu Guru? Izin menjawab. Ibu, Ya, silahkan Mr. Yadi. oke. Ada beberapa manfaat dari perencanaan pembelajaran IPS. Dalam proses belajar yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan. Oke, jawaban dari Mr. Yadi sudah benar ya. Jadi apa masih ada yang lain ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Arnita? Ya, Bu. Ya. Di sini yang tadi dijelaskan mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Ada beberapa tadi. Yang pertama etnik, kultural, status sosial, dan minat dan perkembangan kognitif. Di sini saya akan mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan perkembangan kognitif dan apa saja tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Bagaimana yang lain? Sempat ada yang bisa jawab pertanyaan dari Arnita? Mengenai perkembangan kognitif? Hatifah? Hatifah, bagaimana? Hatifah? Oke, langsung saja ya, Ibu yang akan jawab pertanyaan dari Arnita. Jadi, perkembangan kognitif ini adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, dan memecahkan masalah dalam mengetahui sesuatu. Dan tahapan-tahapannya yaitu menurut teori Piaget, yang pertama tahapan sensorimotor atau usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Jadi itu ya jawaban dari Ibu mengenai pertanyaan dari Arnita tentang perkembangan kognitif dan tahap-tahapannya. Bagaimana Arnita, apakah kamu sudah paham dengan penjelasan Ibu? Baik, Bu. Sudah dipahami. Oke.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada, yang ingin bertanya, mungkin Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Karena saya yakin kalian sudah cukup paham ya dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Karena kalau Ibu mengajukan pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya, kalian diam saja. Jadi itu tandanya kalian sudah paham ya semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.